Ukraina baru melakukan hal yang jarang bisa dicapai angkatan udara dalam satu dekade. Norwegia memberikan 6 F-16 ke Ukraina. Seorang F-16 untuk pertama kalinya berhasil menghancurkan 6 rudal jelajah dalam satu misi. Pada bulan Agustus 2024, mereka menerima jet tempur F-16 pertama mereka. Hanya 6 pesawat armada kecil yang dikatakan semua orang terlalu sedikit dan terlambat. Loncat ke Oktober 2025 dan jet-jet yang sama itu sekarang menjalankan 80% dari seluruh misi tempur Angkatan Udara Ukraina. Beberapa jet sekarang menanggung seluruh beban perang udara Ukraina melawan Rusia. Dan ini menjadi semakin gila. Pilot Ukraina mencetak rekor dunia dengan menembak jatuh 6 rudal jelajah Rusia. Satu misi, 4 pakai rudal, 2 pakai meriam. Dia tanpa sengaja mengenai 2 target, sekaligus dengan satu tembakan. Tapi ini bukan hanya cerita tentang jet, ini adalah cerita tentang bagaimana Ukraina mengambil senjata yang seharusnya bersifat simbolis dan mengubahnya menjadi tulang punggung pertahanan mereka. Sekarang mereka menambahkan senjata baru ke F-16, mengubah segalanya. Mari mulai dari awal agar kamu tahu asalnya dan memahami besarnya hal ini. Pada Agustus 2024, kedatangan F-16 di Ukraina menjadi peristiwa besar. Negosiasi berlangsung bertahun-tahun, dimulai Februari 2022 saat Rusia menyerang. Baru pada Agustus 2023, Presiden Biden menyetujui transfer itu. Amerika Serikat tidak langsung memberi F-16 ke Ukraina, hanya mengizinkan sekutu NATO mengirim pesawat. 4 negara setuju. Belanda dan Denmark memimpin, sementara Norwegia dan Belgia juga berkomitmen. Total ada 79 jet tempur F-16. Namun pengiriman pertama Agustus 2024 hanya 6 pesawat. Ukraina akan menerima hingga 20 jet hingga akhir 2024. Jumlah yang sebenarnya sedikit untuk mempertahankan negara dari adidaya. F-16 ini sebenarnya bukan pesawat baru. Ukraina tidak menerima model Blok 70 terbaru, melainkan hanya varian Blok 10 dan Blok 15 lama yang masih tersedia. F-16 pertama kali terbang setengah abad yang lalu pada tahun 1970-an, tapi itu tidak berarti pesawat ini adalah sistem yang sudah ketinggalan zaman. Sekitar 2.000 F-16 masih beroperasi di 25 negara dari lebih 4.000 unit yang telah diproduksi. Jet ini telah terbukti efektif karena digunakan dalam pertempuran di Irak, Balkan, Afghanistan, Libya, dan Suriah. Ketika orang-orang mendengar bahwa Ukraina akan mendapatkan jet-jet lama ini, reaksinya beragam. Di satu sisi, mengirim F-16 ke Ukraina adalah pencapaian yang luar biasa. Menteri Luar Negeri Lituania merangkum dengan baik. Saat jet tiba, dia menulis, "The X F-16 di Ukraina, sesuatu yang dulu dianggap mustahil kini terjadi." Pejabat pertahanan berharap jet-jet ini membantu Ukraina menantang dominasi udara Rusia, khususnya di Laut Hitam. Namun, tak ada yang tahu jet-jet itu bisa jadi pengubah keadaan. Yang terpenting, Ukraina perlu pilot yang mampu menerbangkannya. Untungnya, para pilot Ukraina telah berlatih selama berbulan-bulan di negara-negara barat sebelum jet-jet itu tiba. Mereka pelatihan di Denmark dan Amerika Serikat. Dari kuliah teori hingga latihan simulator. Bukan hanya pilot, kru pemeliharaan juga berlatih bersama mereka karena jet tak bisa diterbangkan tanpa bisa diperbaiki. Gedung Putih mengonfirmasi pada Juli 2024 bahwa Ukraina akan menerbangkan F-16 musim panas ini dan menepati janji tersebut. Tak ada yang menyangka kejadian selanjutnya. Pada 13 Desember 2024, Rusia kembali menyerang Ukraina secara besar-besaran. Di pagi hari, hampir 200 drone serang dan 94 rudal jelajah ditambah rudal balistik. Pilot F-16 Ukraina sedang bertugas. Kita sebut saja dia A, sesuai nama untuk wawancara. Berusia 30 tahun, dan mantan pilot MiG-29A selalu menjadi yang pertama lepas landas saat alarm berbunyi. 2 pilot lagi berada di darat, sedang menyalakan jet mereka. Tapi rudal jelajah bergerak sekitar 400 knot itu sekitar 740 km per jam. Sebenarnya tidak banyak waktu. Pengendali darat mengarahkannya ke target pertama. Ia mengaktifkan radar, menyiapkan senjata, dan siap menembak jatuh apapun dari Rusia. Namun, mencegat rudal jelajah langsung hampir mustahil. Pengendali darat harus mengarahkannya agar bisa di belakang rudal tersebut.
Dia lebih cepat dari rudal, jadi bisa mendekat dari belakang. Dia mengunci rudal lawan dan menyerang dengan senjata udara ke udara, menembakkan. 4 rudal AIM 120. 4 rudal jelajah Rusia berhasil ditembak jatuh. Aku melihat semua ledakannya seperti di film. Tapi kemudian dia mengalami masalah. Dia kehabisan rudal, jadi pengendali darat mengirimnya kembali ke area patroli dan saat itulah pengendali darat memanggilnya lagi. 2 rudal jelajah Rusia bergerak ke utara menuju Kiev dari selatan. Biasanya pilot akan berkata, "Maaf, saya kehabisan rudal, saya pulang," tapi dia tidak. Dia ingat sesuatu dari pelatihannya di Amerika Serikat. Mereka mengajarinya cara menembak jatuh target udara dengan senjata F-16. Sekarang, itu bersifat teoritis. Telah diuji di simulator dan beberapa pilot Ukraina sudah mencobanya dalam pertempuran namun gagal. Dia memutuskan mencobanya sendiri. "Saya sadar kehabisan rudal, tapi jet saya masih punya senjata," katanya. "Saya punya senjata M60, 1 Vulcan, 20 mm, dan saya punya sekitar 510 peluru. Belum pernah ada yang menembak jatuh rudal jelajah atau target udara di wilayah kita dengan F-16 sebelumnya." Dia memberitahu pengendali darat bahwa siap mencegat 2 rudal itu. Mereka membimbingnya ke target. Seperti sebelumnya, dia harus berbalik dan mengunci dari belakang. Inilah tantangannya. Rudal jelajah permukaannya sangat kecil. Agar bisa menembak salah satunya dengan senjata, kamu harus mendekat hingga sekitar 500 meter atau 1.500 kaki. Saya menarik napas, membalik ke rudal, lalu menarik pelatuknya. 1 detik terasa seumur hidup bagi saya. Saya langsung melihat cipratan besar dan menyadari bahwa saya baru saja mengenai rudal jelajah itu dengan peluru 20 mm saya. Dia berhasil menghentikan yang pertama, tapi 1 rudal lagi menuju Kiev. Dia membidik, mendekat, menembak, 1 lagi hancur. Setelah mendarat dan debriefing, tim menganalisis sistem jet dan data misi, lalu menyadari sesuatu yang luar biasa. Dia tidak hanya menembak jatuh 5 rudal jelajah hari itu, dia menembak jatuh 6. Letusan tembakan kedua itu mengenai 2 rudal sekaligus. Tidak ada seorang pun di Ukraina yang pernah melakukan itu sebelumnya. Tak ada seorang pun di dunia yang pernah menembak jatuh 6 rudal jelajah dalam satu misi seperti itu. Pilot A mengatakan, "Saya sedang duduk di kokpit F-16 jet ini. Dan saya bangga serta senang karena kami sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan jet-jet ini dan mencegat rudal-rudal tersebut, serta menjadi lebih mematikan terhadap target-target seperti itu." Dan inilah bagian emosionalnya, saya mendedikasikan penerbangan itu untuk rekan yang gugur, Oleksiy Mes. Moonfish gugur 26 Agustus 2024 saat menahan serangan udara besar Rusia berhasil menembak jatuh 3 rudal jelajah Rusia dan 1 drone serang. "Sebelum dia gugur, saya terbang dalam misi itu bersamanya," kata A. "Kami berdua berada di udara. Itu sorti tempur pertama saya di Ukraina dengan F-16. Kami berhasil, tapi hanya saya yang kembali ke lapangan udara setelah pencegatan. Saya dedikasikan penerbangan itu untuk dia dan rekan yang gugur dalam perang ini. Kamu mungkin mengira ini hanya misi luar biasa atau hari beruntung, padahal tidak begitu. Pada 25 Oktober, F-16 Ukraina menjalankan 80% misi tempur Angkatan Udara Ukraina. Untuk memberikan gambaran, Ukraina hanya memiliki armada F-16 yang sangat kecil dengan jumlah pilot F-16 yang juga sedikit. Kini, kelompok kecil itu menanggung hampir semua beban perang udara. Pilot dengan sandi AB mengunjungi Institut Mitchell untuk studi dirgantara dan mengonfirmasi hal ini. Dia mantan pilot MiG-29 yang kini menerbangkan F-16. Dia mengatakan bahwa skuadron F-16 Ukraina telah melakukan ratusan pertempuran udara ke udara yang sukses. F-16 sangat dibebani tugas untuk mencegat rudal jelajah Rusia dan drone kamikaze tipe Shahid. Drone dan rudal ini telah menyerang infrastruktur dan warga sipil Ukraina selama berbulan-bulan. F-16 berhasil menghentikan mereka meski itu tidak mudah. Pilot Ukraina menghadapi tantangan setiap hari, termasuk perang elektronik Rusia. AB memberitahu Institut Mitchell untuk menanganinya setiap hari. Dengan adanya jamming, spoofing, dan gangguan, komunikasi Anda bisa terputus, sensor Anda bisa dibutakan, dan sistem navigasi Anda bisa terganggu. Lalu muncul masalah pemeliharaan. Armada F-16 Ukraina terdiri dari pesawat Block 10,
dan Blok 15 lama sumbangan negara mitra. Agar pesawat tetap terbang, dibutuhkan pasokan suku cadang dan dukungan teknis yang stabil. Hanya mitra barat yang bisa menyediakan hal itu secara andal. Kru darat di Ukraina mengimprovisasi pelatihan dan logistik untuk menjaga operasi, sering di bawah kondisi keras dan dukungan luar terbatas. Tapi mereka berhasil menjalankannya. Mereka menerapkan sesuatu yang disebut Agile Combat Employment, istilah keren untuk mengatakan. Mereka menyebarkan jet ke berbagai lapangan udara, kadang ke lapangan sederhana. Ini membuat Rusia lebih sulit untuk menargetkan dan menghancurkan mereka di darat, membantu Ukraina tetap bisa beroperasi meskipun ada serangan udara Rusia. Sekarang, AB sangat jelas tentang apa yang dibutuhkan Ukraina saat ini. FN-16 Blok 70 dan lebih banyak rudal, ada banyak target yang harus ditembak jatuh. Sekutu NATO jelas berupaya menambah persenjataan jet tempur Ukraina. Namun, kabar besar justru muncul di Desember 2025. Foto-foto muncul yang menunjukkan F-16 Ukraina dilengkapi dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa secara radikal mengubah seberapa efektif jet tempur Ukraina. Foto-foto tersebut menampilkan Advanced Precision Kill Weapon System 2 rockets. Advanced Precision Kill Weapon System 2 roket 70 mm berpemandu laser yang benar-benar mengubah permainan. Inilah sebabnya F-16 Ukraina biasanya membawa 46 rudal udara ke udara sebagai muatan standar. AIM-120 AMRAAM seharga sekitar $1 juta, sedangkan AIM-9X Sidewinder sekitar $500.000. Itu mahal, dan Ukraina tidak punya persediaan tak terbatas. Tapi sebuah roket Advanced Precision Kill Weapon System, dua harganya antara $20.000 hingga $25.000 itu saja, hanya seperempat dari harga sebuah AMRAAM. Anda juga bisa membawa lebih banyak roket. Foto-foto tersebut menunjukkan F-16 Ukraina membawa 2 pot roket LAU-131A. Setiap pot berisi 7 roket, total 14 roket. Beberapa F-16 Angkatan Udara Amerika Serikat terlihat membawa 6 pot. Itu berarti 42 roket pada satu jet. Sebelum terlalu bersemangat, roket ini punya keterbatasan dan bukan tipe tembak lalu lupakan. Setiap target harus ditandai atau diarahkan laser selama seluruh proses penyerangan yang membuat semuanya jadi lebih lambat. Dan yang paling penting, kamu tidak bisa melakukan pertempuran udara jarak dekat. Roket ini efektif hanya untuk melawan drone, rudal jelajah subsonik, atau target tak bermanuver. Untuk misi Ukraina, roket ini cocok karena Ukraina menghadapi serangan drone kamikaze dan rudal jelajah hampir setiap malam. Roket APKW-2 memberi pilot Ukraina solusi murah dan massal untuk menghadapi ancaman, menghemat rudal mahal untuk target lebih penting. Dan ini meningkatkan jumlah pertempuran yang bisa ditangani setiap jet. Dalam setiap misi, roket-roket ini sangat dibutuhkan pada titik ini dalam perang, karena serangan Rusia dirancang untuk menguras pertahanan Ukraina yang sudah berada di bawah tekanan yang cukup serius. Kini, roket-roket ini bukan lagi eksperimen. Angkatan Udara Amerika Serikat telah memakai roket Advanced Precision Kill Weapon System 2 lebih dari setahun untuk menembak jatuh drone Houthi di Timur Tengah. Roket-roket itu ditembakkan dari F-16, F-15E Strike Eagle, dan Titan Warthog. Sistem ini terbukti berhasil dan kini dimiliki Ukraina. Ada versi lebih baru yang dikembangkan, yaitu AGR-20F atau Falco. Senjata ini memiliki sekering jarak dekat dan algoritma yang ditingkatkan untuk efektivitas yang lebih baik terhadap ancaman udara. Belum jelas apakah Ukraina sudah mengakses versi ini, tapi jika sudah, tentu lebih baik sekarang. Agar bisa memakai roket ini, F-16 Ukraina memerlukan pot penargetan canggih sniper. Pot ini dilengkapi kamera siang malam, penanda target laser, dan pemberi koordinat Global Positioning System untuk senjata berpemandu. Foto-foto menunjukkan pot sudah terpasang di jet Ukraina dan pot ini berguna bukan hanya untuk roket. Pot sniper juga mendukung serangan udara ke darat, pengintaian, serta deteksi udara ke udara sekunder. Norwegia, Denmark, dan Belanda mengoperasikan pot sniper serta membantu Ukraina. Namun jika masih kurang, mereka dapat membeli peralatan dari Amerika Serikat melalui daftar prioritas kebutuhan Ukraina atau PURIL.
Meskipun Amerika tidak akan memberikan sistem-sistem ini secara gratis lagi, mereka dengan senang hati akan menjualnya. Ukraina sangat menghargai semua dukungan, terutama jet tempur. Pilot F-16AB menyatakan kami sangat menghargai bantuan dan perlengkapan ini, termasuk senjata seperti F-16, serta sistem Patriot, NASAMS, dan Iris-T. Kami sangat berterima kasih. Saya tak bisa membayangkan perang ini tanpa semua ini. Dia juga menekankan bahwa bukan hanya perlengkapannya yang meningkat, tapi juga mentalitasnya. Kami dilatih dengan cara barat, taktik, pendekatan. Kami membawanya ke Ukraina, membagikan informasi ini, meningkatkan dan mengembangkan angkatan udara kami. Tapi dia juga menegaskan satu hal lagi. Perang ini terus berlanjut. Kita perlu memperkuat pertahanan bersama agar kejadian seperti di Ukraina tidak terulang. Kita harus bersatu. Ukraina bangsa cinta damai, ujarnya. Jika seseorang datang ke Ukraina sebagai tamu, kami akan memperlakukan mereka dengan baik dengan roti. Tetapi jika seseorang datang ke sini dengan pedang, kami akan melawan dengan pedang kami. Melihat ke masa depan, satu hal yang jelas, ceritanya belum berakhir, lebih banyak jet akan datang, lebih banyak senjata sedang diintegrasikan, dan lebih banyak pilot sedang dilatih. F-16 yang dulu dianggap kurang dan terlambat, kini jadi senjata paling ditakuti Rusia. Inilah hasil saat teknologi barat digabungkan dengan tekad Ukraina. Ceritanya terus berkembang, jadi pastikan Anda sudah berlangganan. Kami akan segera memberitahu jika Ukraina menambah senjata revolusioner ke F-16. Salah satu tantangan membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. Ya, YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan, dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah bagi pengiklan, sehingga video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Ya, kami percaya penting untuk meliput semua ini, sehingga kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri. Kami tidak menggunakan iklan untuk mendanai situs ini, melainkan mengandalkan dukungan Anda meski pengiklan tidak suka dengan liputan kami. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih. Saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.